Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masih Belajar, di mana kita membahas berbagai hal yang bermanfaat untuk kita sehari-hari. Masih bersama saya, Latoiful Ihsan, dan juga ada salah satu narasumber kita pada siang hari ini. Ya, pada hari ini, salah seorang tokoh wanita kekinian, eh, ibu dari 5 orang anak ya Bu? Ya, betul. Ibu dari 5 orang anak, dan juga yang sangat menginspirasi lah bagi kita anak-anak didiknya ya. Ini dia Ibu Nyai Hajah Siti Masyitoh, atau biasa saya panggil Bu Itoh aja ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Itoh, gimana kabarnya hari ini Bu Itoh? Alhamdulillah masih puasa saya. Masih puasa ya Bu? 15 hari. 15 hari Iya. sudah ya. Ngurusi 2 anak yang sedang belajar puasa dan 1 yang masih merangkak. Masih merangkak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Itoh ini terkenal sebagai selain guru ya di Al-Hikmah ini, juga terkenal sebagai salah seorang wanita pendakwah Bu. Ya mungkin kalau dilihat ceramah-ceramah jarang Bu. Iya. Nah tapi kan Bu Itoh tuh sekarang dikenal sebagai pendakwah melalui status-status WhatsApp-nya ini. Bahkan kalau nggak salah ada saluran khusus ya Bu ya untuk quotes Bu Itoh hari ini. Iya. 697 pengikut. 697 pengikut, luar biasa loh itu. Itu santri offline ya. Yang itu setiap hari Bu berarti? Iya, setiap hari. Setiap hari ya. Iya. Apa sih isinya biasanya? Sekedar nasihat sebenarnya. Ya, Oh. karena banyak dari teman-teman kita ini yang kadang minta, Bu, kasih sih Bu nasihat-nasihat untuk kami Gen Z ini loh, yang kaum mendang mending ya. Kaum labil ya. Ya sebisanya saya ya dari kalam-kalam ulama ataupun kalam-kalam yang saya copy paste lagi sebenarnya gitu. Tapi mungkin orang-orang tidak pernah membacanya, jadi saya bagikan kembali. Gitu. Oh iya. Jadi lebih ke nasihat-nasihat untuk anak-anak udah. Itu macam-macam berarti temanya. Macam-macam. Nggak agama doang berarti Bu? Sampai ke percintaan. Percintaan juga. Iya, sampai ke rumah tangga dan sebagainya. Kalau nggak salah ini ya orang dua ini Ada nih followernya. pasiennya. Jadi di saluran WhatsApp itu isinya nasihat-nasihat anak-anak yang minta nasihat lah gitu Bu ya. Kita kadang menyesuaikan aja sih ya. Dan kadang-kadang mereka tuh sering bilang begini, kok pas ya apa yang dibilang ibu. Padahal itu sebenarnya saya mengalami gitu ya. Saya mengalami, tapi orang-orang juga mungkin mengalami. Jadi kita bisa sama dalam Iya. mencerna itu. Dakwah ringan lah ya. Dakwah ringan. Sebenarnya Bu Itoh tuh bisa seperti itu tuh awal mulanya gimana sih Bu? Apa terinspirasi akhirnya sering bikin kata-kata motivasi? Saya ini kan jurusannya dulu kuliah di bahasa ya. Jadi memang sangat tertarik dengan bahasa gitu. Terutama bahasa Arab. Terus saya sering lihat postingan-postingan nasihat dalam bahasa Arab itu yang menurut saya kok lebih mengena gitu ya, lebih mengena. Yaitu tadi awalnya itu untuk saya cerna dulu gitu. Iya. Tapi kemudian kok kalau misalnya saya share ulang, banyak yang merasa suka dengan itu. Akhirnya kemudian ya saya semakin banyak mencari tentang itu ya, kadang-kadang apa yang memang sedang terjadi pada diri saya kemudian saya tuangkan dalam kalimat per kalimat itu juga disambut baik oleh orang-orang yang membacanya gitu. Awalnya dari hobi gitu. Hobi baca-baca Ya. Kalimat-kalimat makalah indah ya. gitu ya, Iya, dalam bahasa betul. Arab. Emang dulu belajar bahasa Arab di mana Bu? Belajar bahasa Arab saya ya kalau dari SD ya, dari MI-nya MI Al-Hikmah. Oh ya. berarti Iya. lulusan Al-Hikmah ya Bu ya? Al-Hikmah, RA-nya RA Al-Hikmah. MI Al-Hikmah, MTS Al-Hikmah. Zaman dulu bahasa Arab di Al-Hikmah itu sudah luar biasa. Ya. Jadi kalau MI dulu itu se-Bandar Lampung itu nggak ada yang bisa ngalahin bahasa Arabnya Al-Hikmah. Dulu pengajarnya kan ada ya, almarhum Pak Rojuan itu ya. Nah itu kemudian saya lanjut ke MAK waktu itu ya di Pandeglang, kemudian ke Hidayatul Muqtadiat Lirboyo. Oh, ke Lirboyo. Ya, itu yang Jadi sempat di Pandeglang, terus baru ke Lirboyo. Baru ke Berapa Lirboyo. tahun tuh Bu? Cuma 3 tahun. 3 tahun. Numpang tidur. Kalau di Pandeglang dulu berapa 3 tahun juga 3 selama tahun. aliyah ya. Saya ini inget ya, Bu Itoh itu, ini juga yang menginspirasi sebenarnya. Bu Itoh itu dulu punya anak keberapa berarti ya? Kedua kalau nggak salah ya. Ya.
punya anak kedua dalam keadaan hamil, Ya. Bu Itoh kuliah S2 di Ya, Malang, betul. suami di Lampung. Ya. Begitu lahiran, anak langsung Ditinggal. ditinggal di Kudus ya? Di Kudus. Di Kudus tempat mbahnya, tempat Mbahnya. kakeknya, tempat neneknya. Terus Bu Itoh Iya. bolak-balik. Bolak-balik. Jadi Seminggu berapa kali itu Bu? Dulu? 3 hari kuliah, 4 hari di Kudus. 3 hari kuliah, 4 Iya, hari di Kudus. iya. Itu luar biasa Kuliahnya itu. di Malang ya. Ya, Kudus Malang, Iya, coba Kudus bayangin Malang. Kudus Malang loh Bu Itoh S2 tuh Kudus Malang. Selama 2 punya tahun. anak, hamil terus punya anak, jadi anak ditinggal. Itu Iya. menurut saya itu sebuah apa ya? Pengorbanan demi mencapai cita-cita itu sangat menginspirasi Iya. sekali, Bu. Walaupun ya banyak teman-teman yang tidak lulus kuliahnya ya. Jadi sedih saya. Jadi sedih. Ya itu sangat menginspirasi. Apa ya? Bukti pengorbanan pencarian ilmu itu loh. Ya. Tirakat nyari ilmu itu loh. Dan saya berpikir waktu saya cari ilmu itu, ya ini saya hanya berbagi cerita ya. Tidak terpikir nanti ini akan jadi modal saya untuk cari kerja, gitu. Jadi memang saya itu emang pengen cari ilmu gitu loh. Iya, iya, iya. Apalagi waktu itu ketemu dosen-dosennya memang yang orang native speaker asli ya, Iya, iya. pembicara bahasa Arab asli gitu. Jadi kesempatan untuk mencari, dan sampai sekarang pun kalau ada kesempatan, apalagi kalau ada biaya ya yang membiayai saya masih pengen belajar lagi, pengen mendalami bahasa Arab Bahasa Arab. lagi gitu. S3 berarti ya Bu ya. Iya, Dok, mudah-mudahan. boleh tuh nanti. Dokter Nyai Hajah, Dokter Siti Masyitoh. Wah, luar biasa. Amin ya Allah. Tapi Bu, sebenarnya kalau kita lihat ya di dunia Islam ya Bu ya, di dunia Islam itu kan sekarang sudah banyak sekali perkembangan ya. Kalau dulu mungkin kayak tokoh-tokoh wanita itu masih jarang sekali, apalagi tokoh-tokoh pendakwah ya, ahli-ahli agama dari perempuan itu sedikit sekali. Tapi kan kita juga melihat di zaman Nabi dulu ada Sayyidah Aisyah ya yang sering meriwayatkan hadis. Jadi sebenarnya sepenting apa sih Bu peran wanita dalam dakwah Islam itu gimana Bu? Kalau bicara wanita ya, semua pasti setuju. Wanita ini banyak sekali memegang peranan ya. Ada yang mengatakan sebenarnya kalau wanita itu tempatnya di pinggir gitu ya. Kalau dia mau mendobrak kungkungan kodrat, dia mungkin akan bisa berada di tengah gitu. Tapi mau bagaimanapun perempuan itu penting gitu. Ya. Bahkan dalam syariat Islam sendiri ya, wanita ini dibuatin fikih sendiri, fikih wanita. Fikih Ya. wanita. Jadi kalau misalnya dianggap peran wanita itu mau seperti apa atau seberapa besar, saya bilang ya besar sekali sebenarnya gitu. Besar sekali peran wanita dalam dakwah ya, dalam dakwah. Karena Rasulullah sendiri ya dalam kitab Asyubhat wal Abatil karyanya Imam Ali As-Sobuni ya. Jadi beliau itu menjelaskan tentang alasan-alasan ta'adduduz zaujat ya Rasulullah. Walaupun di sini kita nggak membahas poligaminya ya. Iya. Salah satunya adalah karena hal yang dialami oleh wanita, terutama itu yang berkaitan dengan hukum, itu memang yang menjelaskan lebih baik, lebih jelas adalah perempuan. Perempuan sendiri. Maka salah satu alasan Rasulullah itu ta'adud zaujat itu ya, yang terkenal kan adalah Sayyidah Aisyah ya, Aisyah. yang lain juga ada gitu. Jadi dalam menyampaikan apa yang malu disampaikan kepada Rasulullah, mau tanya malu itu lewat perantara istrinya. Kemudian penjelasannya juga mungkin Rasul agak malu menyampaikan kepada perempuan, maka yang menjelaskan juga Sayyidah Aisyah gitu. Jadi Mungkin penting itu juga sekali. berasal dari keresahan laki-laki sih Bu sebenarnya. Karena sulitnya memahami wanita. Jadi lebih baik yang menjelaskan wanita gitu. Jadi penting ya Bu ya, wanita itu dalam dakwah itu sangat penting sekali. Penting sekali, Karena justru yang bisa memahami pemahaman wanita ya, pertanyaan-pertanyaan dari wanita itu justru ya wanita-wanita sendiri yang mereka yang mengalami sendiri betul. gitu ya. Terus kalau zaman sekarang nih Bu, ya, kalau zaman sekarang tantangan ada tantangan nggak sih Bu? Ibu mencoba untuk berdakwah nih, atau ada orang-orang di grup WhatsApp itulah di saluran itu ya. Pasti kan kita berbuat seperti itu kan pengen ada hal yang lebih baik, ya. Ada hal yang lebih baik, ada perubahan lebih baik bagi mereka itu. Atau ada tantangan tersendiri menghadapi generasi sekarang nih loh Bu.
Iya. Eh, Permasalahan ini semakin kompleks ya. Generasi sekarang ini permasalahannya semakin kompleks. Terus kalau dijelaskan itu kadang-kadang apa ya, beda gitu kalau misalnya dijelaskan tatap muka ya, atau dengan WhatsApp atau dengan apa penjelasan cara siaran langsung atau pakai video itu kayaknya belum mantep gitu Belum mengena ya. ya. Kadang-kadang kayak kita harus nunjuk sampai gini-gini gitu ya. Kayaknya harus Orang baru lebih jelas. ketemu aja kadang belum jelas kan Iya, ya. betul. Itu. Jadi saya sering terpikir gini, kalau saya jelaskan masalah head ya lewat WhatsApp, ini paham nggak ya? Gitu. Terus kepikirnya nanti kalau dia salah memahaminya, saya ikut dosa gitu loh. Iya. Saya mikir begitu. Jadi kadang udah pakai voice note, terus nanti saya cek lagi berapa hari kemudian, gimana kamu udah mandi belum atau kamu sudah bersih belum gitu sampai begitu. Ya itu ini sebenarnya menjawab juga loh Bu. Itu menjawab pertanyaan kenapa sih kita kalau ngaji, kalau memperdalam sebuah ilmu ya, kita harus berguru. Ya betul. Ya Bu ya. Karena itu jawabannya. Iya. Kadang kita itu dijelasin langsung depan guru aja masih belum paham gitu. Betul. Apalagi kita hanya lewat video doang, lewat ini doang gitu. Saya punya cerita Mas. Apa itu? Waktu itu saya lihat video yang apa kalau di TikTok itu di stitch ya. Ya, stitch. Jadi sudah dibales gitu ya. Jadi saya nggak sebut nama ya. Ustadzah ini menjelaskan tentang gini. Ada perempuan yang dia punya hadas besar, junub ya. Kemudian belum sempat mandi, ternyata datang haid. Itu tetap wajib mandi nggak gitu. Nah, ustadzah yang satu ini jawab wajib. Wajib mandi. Jadi walaupun sudah datang haid, yang namanya kewajiban mandi junub itu beda dengan haid begitu kan ya. Terus di stage sama salah satu ustadzah lagi. Ustadzah ini entah terprovokasi atau dia terlalu semangat, dia bilang begini, nggak wajib, haram malah. Jadi saya akhirnya berpikir gini, ini luar biasa ini ya. Yang satu bilang wajib, satu haram. Jadi kayak apa? Menjawabnya itu karena emosi. Iya. Tidak pakai dasar gitu loh Mas. Jadi saya ketawa aja gitu. Untung itu ada yang tanya gitu kan. Jadi saya berarti di luaran ini banyak yang seperti ini. Saya itu sebenarnya nggak hobi nonton yang begitu sebenarnya nggak hobi ya. Karena saya juga senang buka kitab sendiri daripada melihat begitu ya. Betul. Tapi melihat seperti itu akhirnya saya penasaran gitu. Jadi saya sering cari-cari seperti itu. Kemudian kita share ulang. Jangan ngikut ini gitu. Apalagi kalau ada masalah head, masalah puasa, masalah haji itu kan ya. Karena ibadah-ibadah yang apa namanya itu kan jarang, puasa itu jarang ya, haji juga mungkin cuma satu kali seumur hidup. Kemudian masalah haid ini kan kaitannya nanti dengan halal haramnya apa selanjutnya gitu. Jadi saya sangat berhati-hati masalah itu. Maka kalau misalnya sering saya sampaikan kepada alumni, saya kan masih intens ya berhubungan dengan alumni dari Pondok Pesantren Al-Hikmah, terutama yang putri. Itu saya bilang kalau ada masalah begini jangan cari jawaban dari luar. Saya siap ditanya gitu. Oke. Ya, itu penting tuh Bu. Ya, karena saya beberapa kali ya ke daerah-daerah ya Bu. Saya tanya, ibu-ibu pernah nggak belajar masalah haid? Pernah nggak mempelajari tentang haid ya? Mereka mungkin mempelajari saja, tidak pernah mendapatkan ilmu ya atau diajarkan gitu loh Bu. Mereka hanya mencari ya lewat internet akhirnya. Ada satu hal yang menurut saya sangat ya bisa dibilang ya fatal jatuhnya. Ketika haid tidak bisa membedakan haid dan istihadah gitu loh. Istihadah seperti apa, haid itu seperti apa. Sedangkan ketika saya mencoba untuk menjelaskan ya sama pembahasan awal tadi, saya mau jelasin itu bingung gitu loh. Jelasin darah haid itu saya juga belum pernah lihat darah haid gitu loh. Kemudian mau menjelaskan sesuatu yang kadang saya rasa itu saru kalau saya ngomong gitu loh. Kecuali kalau nih jamaahnya laki-laki semua nih ya. Kita membahas tentang masalah contoh tentang junub ya, penyebab junub. Saya mungkin lebih detail ketika jamaahnya laki-laki gitu loh. Tapi kalau perempuan kan saya bingung membahasakannya. Betul. Itu saya juga pernah sebenarnya loh Bu. Ibu pernah dengar nggak dulu? Gus Dur, almarhum Almarhumullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid dulu pernah bilang Al-Quran itu porno. Al-Quran itu porno. Dulu kan sempat heboh ya Bu ya. Tapi saya justru setelah saya
pelajari ya Bu ya. Saya belajar jawabannya ya? tafsir. Saya tahu tahu jawabannya. Jadi sebenarnya yang dimaksud Al-Quran itu porno itu ya Al-Quran itu membahas tentang kehidupan sehari-hari manusia. Iya, betul. Sampai kehidupan, mohon maaf, kehidupan seks pun ada di Iya. Al-Quran. Gitu loh. Jadi Saking detailnya ya. saking detailnya itu loh. Itu berarti itu. Tapi orang kan marah duluan Iya, gitu. iya, Itu betul. biasanya kayak karena kurang ilmu ya Bu. Jadi banyak ya Bu ya sebenarnya Iya. pendakwah-pendakwah yang justru berdasarkan Iya. emosi duluan Iya. daripada ilmu. Jadi sebenarnya kuncinya dakwah itu ya, saya suka mengatakan kita itu wajib berdakwah itu karena di dalam berdakwah itu ada semangat belajar. Ya, maka kalau ada orang yang seneng dakwah tapi kok nggak pernah belajar, nggak mau belajar, Ya. ya lebih baik nggak usah berdakwah lah. Karena apa? Satu ilmu atau satu keterangan, satu hukum atau satu nasihat yang dia tidak ambil dasarnya dari yang jelas, apalagi itu suatu hukum ya. Ya. Itu kalau misalnya jadi dosa ya dosanya jariah loh. Iya, iya. Bukan amal saja yang jariah ya, dosa juga Dosa juga jariah jariah. nanti. Orang-orang melakukan itu ya. Ada yang mengajarkan kemarin katanya ada yang tayamum cuma sampai segini aja gitu kan ya ada. Jadi hal-hal seperti itu kan dia berdakwah tapi nggak belajar. Kemudian yang kedua semangat memberi manfaat ya kan. Iya, iya. Khairun nas Anfa'uhum anfa'uhum linnas. linnas gitu. Dan yang ketiga kontrol mestinya. Dengan berdakwah itu kita punya kontrol. Saya ini nasehatin orang loh. Lah kok saya sendiri kok begitu gitu. Mestinya begitu loh ya. Jadi dakwah itu ya siapapun menurut saya itu harus berdakwah. Karena apa? Semangat belajar ya. Itu yang digaungkan dalam Islam. Kemudian menjadi orang bermanfaat dan bisa mengontrol. Apalagi sekarang Bu, banyak fenomena dakwah itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Kemudian dakwah itu dijadikan sebagai panggung mencari popularitas itu loh. Itu yang sebenarnya ya nggak pas kan Bu kayak gitu. Ya. Dakwah itu kan harusnya memang betul-betul mengajak dengan ilmu gitu loh. Ini justru malah dijadikan mata pencaharian, cari popularitas yang akhirnya orang-orang yang tadinya semangat mau tobat ya, tapi karena ya yang diikutinya tidak berilmu ya, Iya. tidak menggunakan ilmu ya akhirnya ya tersesat atau ya salah ilmu itu tadi. Makanya ada kan di Departemen Agama ya atau dari NU yang membuat list ya Ya. para pendakwah Oh yang iya. itu ya. Kalau nggak yang- salah Kementerian Agama. Iya, jadi mestinya itu itikat baik ya untuk kita bisa memilih orang-orang yang berada pada jalurnya lah Iya, istilahnya iya, gitu iya. ya. Jadi mereka jelas memberikan pengetahuannya kepada kita gitu. Kalau menurut saya pendakwah dibayar nggak masalah sih sebenarnya menurut saya. Iya, iya. Ya, bahkan gini misalnya, ibaratnya kalau kayak orang katanya kalau di Jakarta ya kalau kondangan tuh gini, kalau misalnya makanannya enak, itu amplop ditambah. Oh. Nah, kalau misalnya ketemu pendakwah yang, tadinya kita mau kasih 3 juta nih, tapi karena dakwahnya isinya daging semua Iya. gitu, tambah lagi 2 juta jadi 5 juta, nggak masalah loh Iya, menurut iya, saya iya. gitu ya. Tapi ya itu, pendakwah itu punya tanggung jawab loh ya. Ngeri kalau ngebayangin ya, kalau misalnya kita bisa lihat tanggung jawab itu kelihatan gitu ya di pundaknya gitu. Mungkin banyak yang nggak mau jadi pendakwah. Iya, betul Bu, betul. Ya dia ngomong sesuatu nanti dimintai pertanggungjawaban Ya, kan Bu. betul, betul. Apapun, walaupun itu omongan baik kan, Ya. itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Jadi nggak apa-apa ya Bu sebenarnya. Bisyarah Nggak mempropik ya itu Ustaz. nggak apa-apa ya Bu. Itu kan memang dia cari ilmunya juga pakai biaya loh. Kita ke dokter juga ya. Kan katanya dokter itu biaya sekolahnya mahal, maka dibayar sesuai dengan biaya tersebut. Orang cari ilmu juga begitu Iya, loh iya, ya. betul ya, Bu. Cuma nggak kelihatan aja. Itu sih Bu, dari kemarin tuh kita bahas itu ya masalah bahwasannya dakwah atau konten-konten agama ataupun guru-guru agama itu yang kita arahkan ya. Sebenarnya kita mau arahin ke teman-teman, ke penonton-penonton, cari pendakwah, cari guru itu yang memang betul-betul secara keilmuannya Iya. itu ada gitu loh. Jangan cuma masalah mohon maaf ganteng doang Iya. ya. Sekarang banyak Bu pendakwah-pendakwah muda ya yang kebanyakan kalau kita lihat ya good looking. Good looking seperti itu, tapi ya nggak apa-apa asalkan itu secara keilmuan itu bagus gitu ya, baik secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Terus Bu, kalau dakwah Bu Itoh berarti jarang ya, kayak ceramah-ceramah gitu jarang malah Bu. Ya, karena kalau ceramah itu kayaknya bakat ya. Jadi kalau misalnya nanti ceramah
di depan orang malah bikin orang tidur, kan lebih baik saya dakwahnya lewat cara yang lain gitu ya. Karena dakwah itu tidak hanya lewat ceramah ya. Jadi bisa Kalau Bu Ita tuh lebih tertarik nih. Kalau saya nih kan, kayak saya itu ada ketertarikan dakwah di bidang musik, ya, dakwah di kesenian gitu loh. Ada orang-orang yang dakwahnya ya tadi lewat ceramah ya, public speaking. Nah, kalau Bu Ita tuh lebih kemana Bu sebenarnya? Ya tadi itu ya, berbagi nasihat Manfaat itu kali ya. tulisan ya, nasihat-nasihat. Tapi luar biasa loh Bu Ita. Akwal ya. Bu Ita ini ya anak 5, aktif organisasi tuh, bayangkan. Ya, aktif organisasi, ngajar juga masih aktif. Terus masih aktif bikin kata-kata motivasi itu. Wah, ini Soalnya ya kalau satu hari itu jangankan tidak ngirim, telat aja itu. Itu yang WA sudah banyak loh Mas. Bu sehat Bu. Kok hari ini bulan ada? Bu, adiknya sehat Bu katanya. Ini teman-teman sudah banyak yang tanya loh Bu. Jadi mereka itu di-share ulang gitu loh. Ya alhamdulillah, jadi ya gitu tuh loh. Itu yang namanya, mudah-mudahan ya jadi jariah gitu ya. Ya. Manfaat itu. Terus Bu, menurut Ibu bagaimana sih mengatasi stereotip tentang wanita di dunia dakwah ya? Karena kan kita tahu penceramah, kemudian pengajar-pengajar di majelis taklim ataupun di pesantren itu kan kebanyakan laki-laki. Ya. Nah, untuk mengatasi stereotip itu Bu, sebagai pendakwah Ibu nih, bagaimana Bu? Itu lebih ke ini mungkin ya kemungkinan timbul fitnah segala macam ya. Ya memang ya harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi misalnya kalau dia harus bepergian, ya minimal ada yang mahram yang mengikuti gitu ya. Terus itu tadi loh, menurut saya bagaimanapun ya orang yang berilmu itu akan berbeda. Ya. Jadi pokoknya dakwah itu kunci utamanya punya ilmu gitu. Ya, perempuan juga harus seperti itu ya. Jadi ada orang-orang yang memang dia itu nggak jaim segala macam ya. Karena emang ilmunya banyak. Jadi orang itu kayak ngelihatnya aja tuh udah enak gitu loh. Dia belum ngomong aja udah enak. Karena apa? Kedip aja mungkin pakai ilmu ya. Dia napas aja pakai ilmu gitu. Jadi semuanya itu yang pakai ilmu. Gitu. Maka yang melihatnya juga itu adem gitu ya. Adem. Kayak ubin masjid kan kata kameramen itu ya. Iya benar-benar. Karena gitu. kadang lihat kiai-kiai sepuh ya, kita melihatnya cuma memandangnya jadi adem di hati. Karena ada kan orang-orang yang emang cantik kok bikin orang jadi melongo gitu ya. Melongo atau kesannya jadi tertarik dengan orang yang cantik, tapi kita ngeliatnya kagum gitu kan ada. Dan menurut saya itu peran besarnya tuh aura. Aura itu menurut saya dari ilmu itu menurut saya gitu. Jadi lebih ya sebagai pendakwah wanita lebih menghindari fitnah tadi ya, takutnya ada fitnah. Jadi menghindari masalah atau menghindari madorot itu kan lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan kan ya Bu. Terus Bu, ada nggak pesan-pesan nih untuk para calon-calon pendakwah atau memang orang-orang yang memang sudah punya ilmu nih, wanita-wanita di sana, perempuan-perempuan di sana yang sudah memiliki ilmu tapi belum pede Bu. Nah, belum pede untuk berdakwah, untuk menyebarkan keilmuannya. Apa tips-tipsnya ya, Bu? Karena sekarang ini banyak sekali media yang bisa kita gunakan, tidak harus yang namanya berdakwah itu tampil wajah gitu kan ya. Ada Ning Amiroh itu ya yang beliau itu pakar masalah haid ya. Tapi mungkin belum banyak yang melihat wajah beliau gitu. Tapi secara keilmuan sudah banyak yang mengakui gitu. Bisa kan seperti itu gitu. Jadi apa yang kamu punya. Jadi misalnya saya pernah menyampaikan di depan santri putri ya, waktu itu di Hikmatul Muqtadiat, saya bilang di TikTok itu banyak yang live ngaji. Cuma minta dapat mawar. Kirim mawar apalagi. Masa santri yang sudah hafidhoh itu nggak mau begitu. Kita nggak minta apa-apa, tapi siapa tahu ketika kamu yang kebaca itu ada bacaan yang gorib, akhirnya orang jadi belajar gitu. Misalnya mau dakwah lewat masakan aja
menurut saya itu juga bisa gitu ya. Ada yang dakwah lewat fashion ya. Jadi menampilkan pakaian yang syar'i itu kan sudah banyak seperti itu. Cuma ya memang itu kita memang ada apa ya, pengikatnya ya, keikhlasan itu ya. Tapi kalau mendahulukan keikhlasan ya, saya rasa itu banyak yang nggak jadi. Saya pernah ingat cerita 2 orang ulama yang suka ngarang buku. Saya lupa namanya tapi ya saya takut ketukar, jadi saya nggak nyebut nama lah ya. Jadi yang satu ini bukunya selalu laris, yang ini enggak. Padahal bukunya bagus-bagus. Suatu saat beliau berdua ini ketemu, beliau tanya, kok buku jenengan kok sangat laris sih gitu. Loh, sampean tuh sekali-kali bohongin setan loh. Bohongin setan piye? Kalau bikin buku tuh jangan ikhlas dulu. Kalau bikin buku itu jangan ikhlas dulu. Jadi berpikir bagaimana buku itu bisa terjual banyak gitu. Jadi dia ada mode apa namanya? Otak bisnisnya ya. Jadi dipakai dulu. Nanti kalau sudah buat seperti itu, ikhlasnya baru nyusul. Jangan nyari ikhlas tapi nggak jalan-jalan akhirnya. Sekali-kali bohongin setan katanya. Ya berarti kan gini, kalau kita aplikasikan ke dakwah, berarti kalau berdakwah itu kalau kita nunggu ikhlas, ya kita kapan berdakwahnya sulit, gitu. Ya, tapi cobalah untuk terus berdakwah, nggak apa-apa ya, kadang masih mengharap betul. Mengharap, tapi teruslah berusaha untuk ikhlas gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah, kadang memang takutnya kayak gitu Bu. Ya teman-teman tuh mau dakwah, mau ikut mau ngajar, mau menyebarkan ilmu, yang satu kadang nggak pede, yang kedua takut nggak ikhlas. Jadi aduh, saya ngajar nanti takutnya mengharapkan yang lain. Saya mau berdakwah takutnya mengharapkan yang lain. Tapi kalau justru di dunia sekarang saya yakin teman-teman santri itu harus ya Bu ya. Jadi penting banget. Dokter aja yang kuliah berapa tahun sih dokter itu? Berapa? Untuk jadi spesialis mungkin sampai 10 ya, 10 tahunan ya. 10 tahun. Itu pasang pelang loh. Mestinya santri yang pakar misalnya I'anatul Thalibin pasang pelang. Pakar I'anatul Thalibin. Kalau misalnya dipikir ya, iya juga gitu loh. Pasang seperti, jadi orang-orang itu yang nanti punya masalah, yang butuh dalil-dalil, datang ke pakar I'anatul Thalibin. Pasang. Kalau sudah pasang pakar Qurratul Uyun, Fathul Ijar. Jadi akhirnya kalau udah pasang pelang itu ya nggak ada yang namanya gratis. Iya. Semua itu punya modal Mas. Iya, betul. Kalau misalnya diundang udah jarang sekarang kiai yang naik sepeda ya. Apalagi sepeda yang katanya jari-jari dilepas bisa jalan lagi itu udah nggak ada kiai yang sekarang itu. Juga tuh Bu, gini loh Bu. Sekarang orang-orang tuh ya ngeliat kadang kiai-kiai atau para ulama-ulama naik mobil yang bagus. Dibilang ini nggak zuhud, kayak ini gini. Tapi masa iya nggak boleh gitu loh Bu. Itu menurut Ibu gimana sih Bu? Ada ini nggak? Ada jawaban nggak Bu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman ini. Menurut saya begini ya, ada yang namanya gaya hidup dan kebutuhan hidup. Iya. Jadi dan orang itu beda-beda ya sudut pandangnya ya. Jadi kalau misalnya kita lebih sering menggunakan kata qanaah ya. Qanaah itu bukan sederhana loh. Kalau menurut saya. Apa itu Bu? Qanaah itu kan merasa menerima. Cukup ya, cukup ya. Cukup. Jadi kalau misalnya memang daerahnya itu cukup dengan menggunakan Pajero, ya pakai Pajero Mas, cukup itu. Seandainya di daerah itu beliau masih pakai Xenia, ancur-ancuran, ya nggak bisa ya. Banyak loh Mas, teman-teman saya bunyai-bunyai itu naiknya Pajero. Setelah saya lihat daerahnya ternyata hancur jalannya. Kalau dia pakai Xenia mungkin dia nggak nyampe ya untuk kalau ketemuan gitu. Jadi lihat-lihat dulu lah kalau mau seperti itu ya. Misalnya ada bunyai Pak Yai yang bolak-balik umroh ya. Ya memang mereka dibutuhkan ya untuk membimbing gitu. Jangan langsung menghakimi. Kalau saya sih ada pandangan juga hal semacam itu sebagai ya syiar juga gitu. Bisa jadi syiar kan orang-orang Islam. Ya orang Islam kalau coba orang Islam semua disuruh zuhud, suruh benci dunia lah istilahnya. Benci dunia itu kan berarti bukan berarti kita nggak boleh pakai gitu loh. Hatinya aja yang benci, kita jangan bergantung. Coba orang Islam suruh miskin semua, siapa yang mau masuk Islam gitu? Tapi siapa hebatnya yang mau belajar kita Islam? Ini para kiai itu
tetap ada loh yang mengusung kesederhanaan dan dilalahnya kiai-kiai yang mengusung kesederhanaan itu memang lebih terkenal dari kiai-kiai yang jadi itu. Saya ingat Bu, saya sering lihat ya dulu di pondok itu Mbah Yai Anwar. Mbah Yai Anwar itu sering banget jemur baju sendiri, jemur baju sendiri. Terus Mbah Yai Zam yang selalu kalau ada tamu nih ya, kalau ada tamu diajak ngobrol, terus tamu suruh makan. Ketika tamu makan, sendal tamu itu dibalik sendiri, dirapihin sama beliau ya. Terus saya langsung merasa tertampar rasanya. Ada Mbak Yai yang kalau jualan ya, kan punya warung. Nanti makanannya mungkin udah nggak habis ya. Itu bakwan-bakwan yang mungkin yang udah nggak enak itu beliau yang makan. Ada begitu. Ya Allah, subhanallah. Itu yang orang tuh nggak tahu gitu. Dan beliau juga nggak mau menampakkan kan. Sekali-kali misalnya ada Bu Nyainya yang pakai kacamata hitam, foto di samping mobil bagus. Bu Nyai kok glamor banget gitu. Padahal nggak tahu dia susahnya Bu Nyai. Luar biasa. Artinya, ini. Saya pokoknya jangan mudah-mudah memandang seseorang itu langsung dihukumi gitu ya. Nah itu juga bagian dari dakwah itu. Ya. Jadi suatu saat misalnya ada yang ibu langsung kita tegur. Jadi dakwah itu di mana saja. Di mana saja, kapan saja ya Bu ya. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Jadi dakwah itu tidak hanya lewat forum-forum ceramah, tapi dakwah itu juga dengan omongan-omongan tadi ya. Kita melihat sekitar kita seperti apa. Dan bahkan dakwah yang paling utama justru mendakwahi diri sendiri. Betul, dan keluarga. Kontrol ya, tadi itu ya. Kadang gini loh, ada yang bilang saya mah belum berani lah kalau ini mau nasihatin orang itu, orang saya juga masih kayak gini. Justru kita nggak pernah bisa berubah kalau misalnya kita nggak berusaha untuk ya begitu tuh nasihatin orang dulu gitu ya. Nasihatin diri sendiri sebenarnya itu, tapi kemudian orang mengambil manfaat dari itu gitu. Ya caranya dengan men-share itu gitu. Ini luar biasa ini. Ini nih kita udah 15 Ramadan ya Bu ya? Iya betul. Kita syuting dalam keadaan berpuasa. Ya. Tapi saya dari awal sampai detik ini tuh merasa kenyang banget. Karena daging banget yang disampaikan oleh Bu Itoh nih ya. Daging banget. Jangan ini kenyang banget. Daging-daging dong. Yang daging-daging. Ini sampai selilitan. Luar biasa Bu Itoh. Sangat menginspirasi. Bu Itoh tuh ya sama teman-teman tuh sangat menginspirasi. Alumni juga bilang begitu ya Bu. Itu tuh sangat menginspirasi. Jadi tolong jangan berhenti untuk menginspirasi kami Bu Itoh. Insya Allah. Terutama ya dalam hal belajar ya Bu ya. Dalam hal belajar, dalam hal berdakwah, dalam keseharian seperti apa. Ini saya sangat senang sekali. Hari ini saya bisa juga ngobrol. Senang banget ini bisa diundang ke acara yang fenomenal. Dari kemarin ngelihat tayangannya FYP terus. Kapan diundang gitu ya. Kebetulan kemarin kita belum punya anggaran Bu. Akhirnya kita sampai sekarang pun belum punya anggaran. Jadi kita undang orang-orang yang bisa nyumbang yang gratis-gratis bahkan yang bisa nyumbang ya. Bu Itoh terima kasih hari ini. Sekali lagi pokoknya terus menginspirasi kami dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari obrolan kita pada hari ini. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk share, komen, kemudian like, subscribe, sebarkan pokoknya sebarkan. Dan juga ini pasukan-pasukan online-nya Ibu Itoh ya. Dakwah loh ini. Ya. Ayo di-share, terus kemudian di-subscribe, like. Semua grup yang ada di grup di WhatsApp kalian tuh masukin ya. Nanti tolong minta buktinya ya Bu. Mereka udah nge-share apa belum? Oke, terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.